Itu disebut dalam filsafat sebagai taudihul ma'kul bil mahsus. Menjelaskan yang non materi dengan perantaraan hal-hal yang materi supaya apa? Supaya mudah dipahami itu. Masalahnya adalah kadang kita terjebak pada perumpamaan-perumpamaannya. Begitu. Itu karena akal yang mati. Itu tadi saya bilang, terorisme itu awalnya adalah salah pilih ustadz, salah pilih tempat kajian, dan berujung pada mati konyol. Kita bahas apa tadi? Sokrates. Kembali ke Sokrates. Jadi, hal yang diketahui Sokrates dan tidak diketahui oleh orang lain adalah bahwa Sokrates tahu bahwa dia tidak tahu. Karena Sokrates mengetahui ini, dia melanjutkan. Karena saya tahu bahwa saya tidak tahu, maka saya harus mencari tahu. Itu logis itu. Sementara mereka yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Justru mengajarkan ketidaktahuannya. Makanya bahaya itu, salah paham. Lebih baik tidak tahu. Karena kita akan mencari tahu. Maka Sokrates mulailah dia mencari tahu. Tapi dia bingung lagi. Di antara banyaknya disiplin ilmu ini, itu kira-kira mana yang harus pertama? Apa yang harus pertama kali saya ketahui? Apakah biologi dulu, apakah tentang alam dulu, apakah tentang hewan dulu, apakah tentang isi perut dulu, apakah tentang akhirat dulu, apakah tentang matematika dulu? Ada banyak pengetahuan, ada banyak hal-hal yang harus diketahui. Tapi di antara semua pengetahuan tersebut, pengetahuan mana yang harus dan lebih utama dan pertama yang harus saya ketahui? Tentu kita akan mencari tahu hal yang paling urgent, yang mendesak, yang ketika dia tidak diketahui dan kematian datang, mendatangkan problem eksistensial, problem ontologis. Tentu pengetahuan yang seperti ini yang harus diketahui di awal. Nggak semuanya harus dikaji. Kita nggak punya banyak waktu untuk menyibukkan diri, melibatkan diri di semua kajian-kajian yang ada. Teman-teman harus mulai memilih. Saya harus nongkrong di mana? Berdiskusi dengan siapa tentang apa? Nah, kira-kira apa gitu? Sokrates mengatakan yang pertama harus diketahui adalah tentang manusia. Tentang manusia. Kenapa tentang manusia? Iya, karena kita adalah manusia. Mengenal siapa diri kita sesungguhnya, apa hakikat diri kita, di mana kesempurnaan kita. Sehingga nanti ketika kita bergerak, kita bisa mengetahui bahwa ini gerakan ini mendekatkan diri saya pada kesempurnaan. Ketika nongkrong di sini, ini menyempurnakan diri saya. Ketika tidak nongkrong di sini, ini tidak menyempurnakan diri saya. Ketika nongkrong di sini, bagaimana caranya supaya tongkrongan ini itu menyempurnakan diri saya. Ketika menjadi dokter, bagaimana agar dokternya saya ini menyempurnakan diri saya. Bukan semata-mata profesi yang berbayar, tapi juga sebagai sarana untuk menyempurnakan diri. Bagaimana caranya? Menjadi pengacara, bagaimana caranya supaya pengacaranya saya ini menyempurnakan diri saya. Menjadi yang lain-lainnya pun seperti itu. Menjadi tukang sapu jalanan, bagaimana caranya supaya tukang sapu jalanannya saya ini itu mendekatkan diri saya pada kesempurnaan. Yang pertama harus dikenali adalah apa hakikat diri sebagai manusia. Karena kita manusia. Kalau kalian lihat saudara-saudara kita di luar itu, ayam, sapi, kucing itu saudara-saudara kita itu.
Kalau kalian lihat itu tidak akan pernah mereka memikirkan apa hakikat diri mereka sebagai ayam. Pernah lihat ayam merenung nggak? Kontemplasi. Ayamnya lagi merenung. Dia sedang memikirkan hakikat dirinya sebagai ayam. Atau kucing. Tiba-tiba dia marah kalau diganggu karena dia lagi kontemplasi filosofis. Hakikat diri saya sebagai kucing ini apa ini? Atau pernah lihat kumpulan para kucing yang lagi ngumpul itu dan mendiskusikan tentang kekucingan mereka? Tidak ada. Nah. Bayangkan bahayanya itu. Kalau misalnya ada anjing pada ngumpul dan mulailah mereka mengadakan seminar atau webinar sekarang ini, temanya adalah mewaspadai bahaya laten manusia. Seru itu. Tapi nggak akan ada. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberikan kemampuan untuk mengenali dirinya. Kemampuan loh, bukan secara aktual. Diberikan potensi. Ada alat yang dimilikinya, sehingga dengan alat tersebut memungkinkan baginya untuk mengenal dirinya dan mengenal realitas-realitas di luar dirinya. Sayang memang, karena tidak semua manusia menyadari apalagi menggunakan tensi tersebut. Anugerah itu kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang receh tadi. Kita gunakan, kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang diketahui, tidak diketahui tidak masalah sebenarnya. Itu Sokrates memulai dari situ. Makanya dialah sebenarnya bapak pertama dari kajian tentang manusia. Apa itu istilahnya itu? Kalau kajian tentang manusia, antropologi. Antroposentris. Ya? Kan dari mikrokosmos dari makrokosmos, filosof sebelum Sokrates itu adalah filosof alam, kan? Berusaha untuk mengkaji asal-usul alam, kan gitu. Nah, Sokrates mempelopori untuk antroposentrisnya, mengkaji manusia sebagai pusat kajian, manusia yang mengkaji dirinya, makhluk yang mengkaji dirinya, manusia. Manusia adalah makhluk yang mengkaji dirinya sebagai bekal dirinya untuk melangkah. Makanya ada di buku itu, mengenal diri untuk menyempurnakan diri. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak akan pernah menyempurnakan dirinya. Paham pengantarnya? Kalau paham kita ngopi dulu. Ini baru pengantar ya, belum masuk materi pertama. Jadi setelah ini itu ada kajian sistematisnya epistemologi. Itu pun kalau kita sudah menemukan relasi antara epistemologi dengan perfeksi diri. Kalau kita tidak menemukannya di sini, nggak ada kaitannya, ya nggak usah belajar epistemologi, tidak usah belajar filsafat, tidak usah belajar logika. Jadi kita ingin menemukan sebenarnya urgensinya logika, epistemologi, dan epistemologi itu bagi kesempurnaan diri. Kalau tidak ada relasinya, tidak usah dikaji, buang-buang waktu saja. Sudah pusing, berat bahasannya, wujud, esensi, mahia, apa itu semua? Kayak tadi dibilang si pemandu tadi. Saya bingung itu, apa yang dibilang itu ya? Eksistensi, esensi. Cuman 11.
Yang belum isi siapa? Angkat tangan. Ini ambil ya. Saya berdiri dulu. Ini tak jatuh tak? Yang pertama siapa namanya ini? Andri Fauzi. Yang mana angkat tangannya? Kita. Uin Alauddin. Abdurrahim Wakil. Iya siapa? Yang mana? Kayaknya namanya ndak asing, Suwakil itu. Ya? Hah? Umi. Ismail. Fatsai atau Fatsai. Yang mana? Angkat tangan. Oh, Fatsai. Kayak nama-nama Cina, Portugis gitu. Dari mana? UMSA. Universitas Sari Gading. Mata saya agak kabur, jadi angkat tangannya dulu, suara. Ashabul Kahfi. Anwar. Ashabul Kahfi. Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi ya? Ada berapa di situ yang tertidur itu? Uin. Opik. Mana? Oh, antum di situ. Datang lagi. Ini senior. Tapi inkonsisten juga. Kayaknya belum menemukan itu relasi antara ilmu rasional dengan kesempurnaan diri. Murlan. Oh, kita dari UIN. Yang samping Perintis ya. Itu Universitas Al-Ghazali. Sumarlin. Oh ya. Sumarlin Umi. Abu Soleh. Namanya Soleh. Bukan dia yang soleh. Abu Soleh itu bapaknya Soleh, berarti anaknya yang soleh. Dia nggak tahu. Abu Soleh bapaknya Soleh, berarti yang soleh adalah anaknya, bapaknya. Dari Umi ya. Aqsa Al-Katiri. Mana? Namanya luar biasa. Umi. Faizal. Mana Faizal? Buswa. Rian Wahyudi. Ini semua. Ini ya, yang belum diisi itu isi. Hah? Kiki. Ini semua juga. Ini. Diisi yang belum diisi. Oke, kita lanjut lagi. Hah? Yang lainnya. Yang belum. Sudah punya kopi masing-masing belum? Sudah ya? Hah? Ya, sudah simpan. Enggak, sudah pada dapat kopi belum? Iya, yang belum minta sampaikan Tia ya. Enggak apa-apa, kan sudah belajar tadi militansi itu. Militansi itu berlapar-lapar itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kajian tentang manusia. Filsafat manusia. Manusia tinjauan esensial dan tinjauan eksistensial. Itu yang mau kita kaji saat ini. Itu yang mau kita kaji. Yang pertama adalah tinjauan esensial. Esensi manusia itu apa? Nanti kita akan lanjut ke kajian
eksistensial, yaitu wujud manusia itu seperti apa, wujud apa. Kayak gitu. Misalnya kopi ini misalnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Apa ini? Gelas. Iya benar. Di dalamnya ada? Hah? Bagaimana kalian tahu? Kalian tidak lihat? Ini air putih. Tapi kopi. Nah, maksud saya jangan menjawab tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan menduga-duga. Sepertinya kopi. Salah. Dilihat, oh ya kopi. Kalau perlu dirasakan, jangan sampai oli. Nanti oli. Jangan hanya karena lihat hitam, kopi. Oh, tertipu kalian. Jangan hanya karena lihat menawarkan surga neraka, kalian masuk ke situ. Oh, tertipu. Jangan nilai dari secara lahiriah, nggak bisa. Yang lahiriah harus dicicipi dulu. Dipersepsi secara indrawi, dianalisa oleh akal, disimpulkan. Gitu. Ini jangan menduga-duga, nggak baik. Dia suka sama saya enggak ya? Sepertinya suka. Kegeeran. Maksudnya tanyakan langsung kan. Jangan diduga-duga, itu indra. Itu rana indrawi, nggak bisa kita menduga-duga itu. Sepertinya. Baru dibalas chatnya sudah sepertinya. Tidak begitu. Harus tanya, verifikasi secara langsung. Kalau ternyata dia tidak suka, ya mundurlah. Maksudnya mundur cari yang lain kan. Karena yang tidak abadi tak layak dijadikan sebagai kekasih abadi. Tulis di Facebook. Saya tulis nama saya di bawahnya. Supaya tidak plagiat. Jadi ini yang ada di hadapan kita ini, di hadapan saya ini. Itu bisa ditinjau dari dua dimensi. Dimensi esensial dan dimensi eksistensial. Esensinya apa? Dan eksistensinya bagaimana? Ada tinjauan mahwi dan ada tinjauan wujudi. Itu bahasa Arabnya. Ada mahwi, esensi, dan ada wujudi, tinjauan ontologis. Semuanya bisa dibedah dari dua sisi itu sebenarnya. Kecuali wujud yang tak beresensi. Karena nanti ada wujud yang tidak beresensi. Tapi dia bereksistensi. Sehingga yang harus dikaji adalah eksistensinya, wujudnya, bagaimana. Nah, manusia juga seperti itu. Kita bisa mengkajinya dari sisi esensinya dan dari sisi eksistensinya. Dari sisi esensi, nanti kita akan menemukan bahwa ternyata ada banyak entitas-entitas lain yang kita seesensi dengannya. Sehingga mereka semua itu adalah saudara esensi kita. Saudara seesensi kita. Dan ada banyak juga nanti wujud yang ternyata seeksistensi dengan kita manusia. Sehingga walaupun kita berbeda esensi, tapi kita satu eksistensi. Maka sesama saudara jangan saling mengeksploitasi. Dalam filsafat harmonisasi itu kita tidak mengeksploitasi entitas-entitas lain. Mengapa? Karena kita memiliki relasi dengannya. Dengan semuanya. Kita bukan seperti kalau Mutahari itu dia bagus mencontohkannya itu. Murtada Mutahari. Dia bilang masyarakat sosial itu sebenarnya bukan hanya masyarakat sosial, tapi hubungan antara manusia dengan semuanya. Semua entitas di sekitarnya. Pohon, batu, kucing, manusia, air, udara. Semuanya. Manusia berelasi dengan semua itu. Dan memiliki dimensi persamaan.
memiliki ikatan persaudaraan. Tapi Mutahari mengkhususkannya pada wilayah sosial. Dia bilang masyarakat sosial itu tidak seperti pohon, sekumpulan pohon di dalam sebuah taman, di mana semuanya saling asing, individual, sehingga keberadaan pohon yang lainnya tidak memberikan efek pada keberadaan pohon yang satunya. Ada tidak adanya pohon yang lain, ya dia tetap tumbuh seenak dirinya. Jadi kesempurnaan satu pohon tidak memerlukan pohon-pohon yang lain. Tidak ada relasi, tidak ada keterikatan, kecuali pohon parasit, karena dia numpang hidup, kan, dengan cara mematikan yang lain. Numpang hidup dengan cara mematikan yang ditumpanginya. Wih, luar biasa kejamnya itu. Jadi dia hidup dari matinya orang lain. Ada yang mati demi hidupnya yang lain. Ada juga yang hidup dari matinya. Ada juga yang hidup dan mematikan yang lain. Maka tentukanlah nilai hidup mati kalian. Kita boleh jadi sama-sama hidup, sama-sama mati, tapi nilai hidup dan matinya kita belum tentu sama. Ada banyak hal yang nampak sama, tapi sesungguhnya berbeda nilai. Kita mengejar nilai, bukan sekadar bergerak. Kita mencari nilai. Tulis, kalau ada kata-kata mutiara tulis ya. Begitu. Jadi secara esensial ada entitas-entitas lain yang kita sama dengannya. Kita berada dalam satu esensi itu. Tapi dari sisi eksistensi juga kita ada persamaan dengan entitas lainnya. Sehingga walaupun kita berbeda esensi, kita satu eksistensi. Manusia dari sisi esensi, ini yang kita kaji dulu. Manusia dari sisi esensi, kita menemukannya dari definisi logikalnya. Kita mendefinisikan manusia sebagai apa? Manusia adalah secara logikal. Manusia adalah genus dan diferensia. Manusia adalah definisinya Aristoteles. Manusia adalah hayawanun natiq. Hayawanun natiq. Hewan yang berakal. Itu manusia. Definisinya komprehensif. Definisi esensial, bukan eksistensial. Dibedakan kajiannya ya, arahnya. Manusia adalah haywanun natik. Hewan, ya berarti kita manusia, kita hewan kan? Hewan ini genusnya kita kan? Nanti ada banyak lagi, ada banyak hewan-hewan lain juga yang bukan manusia. Jadi ternyata manusia itu hewan. Jadi kalau saya tanya, kalau saya panggil nanti, "Hei hewan yang di belakang sana, hewan, halo, angkat tangannya." Atau di sini misalnya namanya hewan siapa? Hewan Elpik. Hewan Elpik dari mana tadi? Jangan marah ya. Ya karena kita hewan. Yang masalah kalau kita dipanggil kucing. Kucing. Salah. Anjing. Salah. Tapi kalau dipanggil hewan, ya kenapa? Mengapa seperti itu? Karena kita hewan, bukan hewan yang menggonggong. Walaupun kita hewan, tapi kita bukan hewan yang mengeong. Kita hewan yang itu pun kalau akal kita difungsikan. Tapi kalau akal kita dimatikan dan kita hanya menggonggong dan terus menggonggong, ya
kita anjing. Karena begitu konsekuensi logisnya, nggak bisa ditolak. Ada yang hidupnya memang hanya menggonggong dan terus menggonggong, memangsa dan terus memangsa, memangsa ataukah dimangsa. Persis kayak domba dan serigala. Yang satu terus memangsa dan memangsa, yang satu terus dimangsa dan dimangsa. Terus untuk apa pasang label manusia kalau ternyata kita nggak masuk spesies itu? Kalau ternyata diferensia kita tidak berfungsi, libur. Kalau ternyata kita berjalan tanpa dasar akal, ngapain mau dipanggil manusia? Saya manusia, saya bukan manusia, sadar diri. Gitu. Itu secara esensial. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Sekarang kita bedah ini hewan. Hewan itu apa? Karena semua ini harus jelas, harus diurai, dibedah makna-maknanya itu. Manusia adalah hewan yang berakal. Oke. Hewan itu apa? Apa itu hewan? Hewan, apa itu hewan? Jadi hanya hewan manusia yang bisa mencari tahu apa itu hewan. Hewan adalah, ada di buku metafisika itu, di bab 2 kalau tidak salah. Hewan adalah jismunamin hassasun. Tulis sendiri ya. Kalau saya berdiri takutnya ini. Sampai enggak ya? Sudah sampai. Jismunamin, jism. Namin, nanti kalau tidak bisa tulis nanti saya terjemahkan, tenang saja. Jismunamin hassasun mutaharrikun bil iradah. Kalau ditambah lagi natikun, itu masuk manusia. Jadi hewan adalah benda yang tumbuh dan berkembang. Namin, jisim itu benda. Namin itu tumbuh dan berkembang. Kemudian hassasun, hassas itu artinya mempersepsi secara indrawi. Mutaharrik bil iradah, bergerak atas dasar kehendak. Itu hewan itu. Hewan itu adalah benda yang tumbuh dan berkembang memiliki mempersepsi secara indrawi dan bergerak atas dasar kehendak. Semua hewan-hewan yang lain, semua spesies yang lain yang berada di bawah genus hewan memiliki itu, termasuk manusia. Makanya kucing itu adalah benda yang tumbuh dan berkembang, mempersepsi secara indrawi, bergerak atas dasar kehendak. Satu lagi inilah nanti yang membedakan kucing dengan manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Bergerak atas dasar kehendak, mengeong, kucing. Kan? Benda tumbuh dan berkembang, mempersepsi secara indrawi, bergerak atas dasar kehendak, mengaum, harimau. Benda tumbuh dan berkembang, mempersepsi secara indrawi, bergerak atas dasar kehendak, mengembek,
Kambing. Tapi kalau misalnya benda tumbuh dan berkembang, mempersepsi secara indrawi, bergerak atas dasar kehendak, berakal, itu manusia. Itu definisi hewan ya. Nah, semua tadi definisi itu terkandung dalam manusia. Dan kebetulan juga semua itu adalah dimensi persamaan antara manusia dengan yang lain. Makanya sering kita dengar dalam kajian-kajian filsafat jiwa atau filsafat manusia itu memiliki beberapa jiwa. Kan? Ada jiwa tambang, ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, dan ada jiwa insani. Ada nafs an-natiqah. Gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau kalian melihat manusia itu, bahkan di alam ini sebenarnya, tidak ada satupun hal yang sepenuhnya berbeda, dan tidak ada satupun hal yang sepenuhnya sama. Semuanya memiliki dimensi persamaan dan dimensi perbedaan. Makanya saya katakan semuanya saling terkait. Manusia terkait, terhubung dengan semua entitas di sekitarnya. Tadi kata Mutahari, bukan seperti sekumpulan pohon di dalam hutan. Bukan itu. Bukan juga seperti penggabungan antara oksigen dan hidrogen sehingga melahirkan air ya. Di mana yang ada sekarang ini efek air yang ada sekarang ini. Bukan efek hidrogen, bukan hidrogen oksigennya hilang menjadi air. Bukan seperti itu manusia, di mana person individualitas hilang. Yang ada hanya sosial masyarakat. Enggak. Jadi bukan seperti pohon yang individualis, bukan juga seperti unsur-unsur yang hilang personalitasnya, individualitasnya hilang, tidak. Kita tetap memiliki dimensi persamaan dan juga memiliki dimensi perbedaan. Kan? Dari dimensi persamaan kita bersaudara, dari dimensi perbedaan kita asing. Maka rangkullah yang asing dengan pandangan persaudaraan tanpa harus memaksa mereka melucuti identitas personal mereka. Jangan paksakan mereka menjadi dirimu. Kemudian barulah engkau menganggapnya sebagai saudara. Bukan. Saudara itu ada dimensi persamaan, dimensi perbedaan. Perbedaannya tidak boleh dilucuti. Tidak boleh ada pemaksaan.